Okay, so this is the morning video we're gonna make. Nah, kali ini lagi nggak pakai masker karena emang di sekitaran lagi nggak ada orang lain selain saya, dan masih pagi juga. Ini about belum jam 6 guys. What's gonna we talk about today? Apa ya? Ngomongin soal bersyukur aja, gratitude. Jadi secara umum orang-orang mengatakan bahwa bersyukur itu adalah salah satu kunci kesuksesan. Apakah itu semudah mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, atau ada makna yang lebih dalam dari sekedar hamdalah itu sendiri? Setelah hidup di dunia yang fana ini lebih dari 1/4 abad, saya berpikir bahwa ada makna yang lebih di sana. Bersyukur tidak semudah mengucapkan lafaz hamdalah saja, alhamdulillahirabbil alamin, tapi bagaimana hati kita, bagaimana pikiran kita, bagaimana perasaan kita memang benar-benar bersyukur bahwa apa yang kita miliki saat ini adalah yang terbaik yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta kepada hambanya. Kenapa? Karena hanya ialah seorang yang mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Mungkin kita mengharapkan sesuatu yang menurut pandangan kita baik, tapi belum tentu yang terbaik menurut Sang Kuasa, dan tidak ada pilihan yang lebih baik dibandingkan pilihan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya. Mengapa? Karena ialah yang menciptakan kita, ialah yang tahu apa dan bagaimana kita seharusnya menjalani hidup yang terbaik di dunia ciptaannya pula. Nah, aku gak maksud omongan ini menjadi sangat religius, but kita tidak bisa memisahkan antara pandangan religius kita dengan pandangan personal kita. Kenapa? Toh salah satu pembentuk karakter kita, salah satu pembentuk kepribadian kita adalah agama yang menjadi pegangan kita. Saya adalah seorang muslimah sejak lahir. Bisa dibilang Islamku adalah Islam keturunan, tapi tidak berarti bahwa saya menerima segalanya dengan begitu saja. Manusia adalah makhluk yang sangat istimewa, makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ia dibekali dengan nalar dan logika. Bukankah para sufi dalam Islam belajar bagaimana meningkatkan keimanan dan ketakwaan mereka dengan melihat barang-barang di sekitar mereka, dengan melihat gejala-gejala alam di sekitar mereka, dengan melihat kejadian-kejadian dan fenomena-fenomena di sekitar mereka, dan mereka menyadari subhanallah, maha kuasa Allah, ya kan? Nah, bukankah kita juga harus meneladani sifat-sifat itu, bahwa rasa syukur tidak hanya sekedar disimbolisasi dengan ucapan hamdalah, akan tetapi kita juga benar-benar harus merasakan bahwa I'm enough with everything that I have. Maybe my life isn't perfect, like lirik lagu si Harris J. Bukan maybe sih, memang hidup setiap orang tidak perfect, tidak sempurna. Bukan di video sebelumnya juga saya udah bilang, menurutku bahwa perjalanan hidup manusia di dunia yang fana ini adalah perjalanan hidup untuk mencapai kesempurnaan yang tidak akan pernah tercapai sampai di ujung. Gak akan. Kenapa? Karena ya sekali lagi, kesempurnaan hanya milik Allah semata. Akan tetapi proses untuk mencapai kesempurnaan itu adalah kesempurnaan hidup kita itu sendiri. Mengapa? Karena memang itulah tujuan penciptaan kita, bahwa kita harus menjadi manfaat, menjadi syafaat di muka bumi ini, baik bagi sesama manusia maupun sesama makhluk hidup yang lain. Jadi dari situlah ada muncul istilah hablum minallah, hablum minannas.
hablum minallah, kita berhubungan baik dengan Allah Maha Pencipta. Kenapa wajib kok? Kita diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak sumber daya untuk menjalani kehidupan yang baik ini. Nah, sedangkan hablum minannas, kita adalah makhluk sosial. Kita harus berhubungan baik dengan manusia lain dan juga dengan makhluk hidup yang lain. So, kembali lagi bahwa kita harus bersyukur. Dulu. Bikin video. Rasa syukur itu tidak hanya sekedar disimbolisasi oleh ucapan hamdalah, tetapi bagaimana kita bersikap. I say thanks to Allah karena hari ini aku masih bernafas. I say thanks to Allah karena hari ini aku masih bisa merasakan udara pagi yang sejuk. I say thanks to Allah Subhanahu wa taala because today I can make this video just like one of my salah satu bentuk dari bentuk rasa syukur aku bahwa aku diberikan kehidupan yang baik. It's a good life. It's not perfect but I'm enough for this. Ya, benar-benar seperti lirik lagu Harris jadi good life. Terkadang hal-hal sederhana seperti lirik lagu juga mengingatkan kita bahwa apa yang kita terima sebagai ajaran agama yang kita imani adalah apa yang akan menjadi prinsip dan pedoman hidup kita. Aduh guys, aku udah dapat not enough free space. Kayaknya akan segera berakhir nih. Nah, gratitude itu sendiri diwujudkan dengan sikap yang lebih konkret, bahwa karena kita merasa cukup, karena kita merasa apa yang kita miliki dengan segala panca indera, dengan segala anggota tubuh yang sempurna, alhamdulillah, dengan diberikannya kita nalar dan logika sehingga kita bisa berpikir dan mencari kehidupan yang lebih baik, maka kita harus memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Bentuk memberikan manfaat juga tidak harus yang langsung yang gede gitu ya, seperti aku harus nyumbang sekian M untuk corona misalnya. No, memberikan manfaat bisa dengan sekedar I'm gonna make the other one happy with just I'm smiling and aku menyapa mereka dan sekedar say hi, I'm respect to another person around me. Nah, itu juga bentuk bersyukur. Bukankah salah satu bentuk sedekah adalah dengan tersenyum? Bukankah sedekah adalah salah satu bentuk rasa syukur bahwa kita merasa cukup sehingga kita berbagi? Nah, membuat video ini juga merupakan salah satu bentuk rasa syukur saya, sekali lagi, bahwa my life is not perfect but I'm enough because I have everything in my life. Karena emang ada rasa syukur di sana. Apakah setiap manusia selalu berada dalam keadaan bersyukur? Ya tidak juga. Kadang-kadang kita perlu diingatkan, dan mengingatkan sesama juga merupakan salah satu bentuk rasa syukur. Keluarga terdekat adalah orang-orang support system terkuat kita untuk saling mengingatkan. Kita tidak selalu dalam keadaan iman yang baik. Iman itu fluktuatif dan dinamis, dan itulah gunanya kita memilih dan memilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Support system kita harus kuat dan kita harus selektif dalam memilih orang-orang di sekitar kita. Bukankah dikatakan bahwa ketika kamu bersahabat dengan penjual minyak wangi, maka kamu akan ketularan wanginya. Tapi jika engkau bersahabat dengan seorang pandai besi, maka kamu akan merasakan panas dan aroma besinya ketika dia menempa, ya kan, menempa besi. Nah, jadi ya bentuk rasa syukur sekali lagi tidak hanya dengan mengucapkan hamdalah, akan tetapi harus diwujudkan dengan sikap dan perbuatan yang konkret di dunia nyata. Bagaimana kita berterima kasih kepada Allah yang maha sempurna, yang memiliki segala-galanya, yang lebih dari kita segala-galanya. Ia tidak mengharapkan apapun kok dari manusia yang merupakan hamba di dunia yang fana ini, tapi
sebagai manusia, sebagai khalifah di muka bumi ini